Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami, tentang gempa? Tadi kan dibacakan surat Hud, surah ke-11 sampai ayat 47-nya. Itu kan ayat ke-40-nya tentang gempa, ayat 44-nya tentang tsunami. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi, menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan isyarat saja. Wallahu a'lam, terjadi di beberapa tempat, mungkin dalam suasana berbeda, tapi Allah berikan ilustrasi pada orang-orang yang dulu tinggal di sekitaran tepian pantai, sering mencela Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak pada kebaikan. Mereka punya ritual-ritual yang tidak bagus, kemudian maksiat-maksiat terjadi. Ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, Nuh dicela, diancam untuk dilempari, kemudian di berbagai macam perlakuan yang tidak baik, sampai Allah kasih tanda dengan muncul gempa-gempa dan sebagainya. Belum sadar juga. Maka fa idza jaa amruna wa farat tan-nur di ayat 40-nya. Ketika kemudian mereka menantang, ya, apa yang telah kami janjikan, tidak berhenti dengan perilaku-perilakunya walaupun diajak dengan penuh kesabaran dan sudah melampaui batas dari batas-batas yang biasa, maka kemudian kami goyangkan periuk itu. Maka patut curiga kalau ada banjir besar dari lautan datang membawa tsunami, tiba-tiba kapal merapat ke daratan, itu pasti ada sesuatu terjadi di situ. Pasti itu. Ya, itu pasti. Apalagi kalau gempanya kemudian berlipat-lipat di dalam, menelan orang yang di atasnya, itu ada sesuatu terjadi di situ. Ada sesuatu. Makanya saya mengajak pada setiap kita, yuk kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang masih hidup, bagi kita itu diberikan ujian oleh Allah supaya menyeru saudara-saudara kita, terutama orang-orang beriman yang mengaku muslim dan sebagainya, tinggalkan kegiatan yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling dukung. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, kalau ada dosa-dosa, ada dosa tertentu, kalau dikerjakan, efeknya merata. Efeknya merata, terutama dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar dilakukan, maka efeknya bisa merata. Misal dalam satu komplek, ada 15 rumah, tapi ada 2 rumah berzina. Lebih banyak yang baik. 13 rumah orangnya baik-baik, tapi yang 2 rumah ini berzina. Tiap hari gonta-ganti pasangan. Selama 13 rumah itu tidak meluruskan, tidak mengingatkan, maka kalau terjadi sesuatu di komplek itu semuanya kena. Semuanya kena. Ya, karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak boleh sama sekali. Makanya tidak boleh kita diam. Kalau melihat seseorang berbuat salah dan kita sudah faham itu kesalahan atau mungkar dalam agama kita, harus segera diberhentikan. Ya, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia saksikan, maka dia harus mengganti dengan tangannya, merubah. Tangan artinya powernya dia. Orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahannya, presiden pada masyarakatnya misalnya. Maka dia bisa berhentikan, dia buat peraturan ini tidak boleh. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, tidak punya power, maka dengan lisannya nasihati. Dan tidak ada sesuatu yang berat, asal kita santun sampaikan, maaf ya Pak, maaf Bu, ada seperti ini, setahu saya ini tidak boleh dalam agama. Misal, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Minimal orang mengatakan ya Allah berilah hidayah, ya Allah hilangkan, itu minimal sekali. Tapi kalau ini sudah terjadi walaupun minimal, maka ini sudah cukup untuk membuat azab Allah merata tidak datang. Yang datang hanya kepada pelanggar saja. Iya, yang judi elo, yang zina elo, yang mabuk elo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat, Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan elu doang, moyong. Bareng rame-rame. Iya, iya. Enak kalau gempanya milik Kiai, mohon minggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya.